Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kembali lagi bersama saya dengan Muhammad Andrianus di sini. Kali ini saya ingin membahas mengenai kata-kata aku dan Bapak adalah satu. Oke. Sekarang gini. Dari aku dan Bapak adalah satu itu biasanya umat Nasrani menganggap bahwa itu adalah Yesus adalah satu dengan Bapa, satu oknum. Ya. Kita merujuk ke Yohanes 10 ayat 31. Mendengar statement Yesus itu, maka orang-orang Yahudi itu mengambil batu dan melempari Yesus. Yohanes 10 ayat 31. Yesus tuh heran dengan sikap mereka. Lalu Yesus bertanya, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu melempari aku? Yohanes 10 ayat 32 itu. Dijawab sama orang-orang Yahudi. Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari kamu, melainkan karena kamu menghujat Allah dan karena kamu sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Yohanes 10 ayat 33. Dan kemudian Yesus itu menjelaskan, kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, sedang kitab suci itu tidak dapat dibatalkan. Masih kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukan dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Yohanes 10 ayat 34 sampai dengan 38. Para umat Kristen sekalian, saat kita mendengar ungkapan Yesus, aku dan Bapa adalah satu, maka dengan serta-merta kita akan berpikir bahwa Yesus mengatakan bahwa Bapa dan Yesus adalah satu oknum. Pemikiran kita bahwa Yesus dan Bapa adalah satu oknum akan semakin genap setelah kita dengarkan ayat ini. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat dia yang telah mengutus aku. Apakah cara memahami ayat-ayat tersebut sudah tepat? Sebagian dari kita mungkin akan mengatakan benar. Namun sebagian lainnya mungkin masih merasa belum puas dengan pemahaman tersebut. Sebagian yang belum puas ini mungkin teringat akan ayat ini. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku. Yohanes 17 ayat 22. Para umat Kristen semuanya, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan bahwa Allah berikan kita hati nurani yang selalu mengingatkan kita tentang kebenaran yang hakiki, yang Tuhan bekalkan kepada kita agar kita dapat membedakan mana kebenaran, mana kesesatan. Maka mari kita hargai nikmat Tuhan dengan cara menggunakan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Oke? Bila kita pahami perkataan Yesus di dalam surat Yohanes 10 ayat 30. Sebagai pernyataan Yesus bahwa Yesus
Anak dan Bapa adalah satu oknum dengan cara pemahaman yang sama, maka perkataan Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 22 akan berarti bahwa para murid Yesus akan menjadi sama dengan Yesus dan Bapa. Sehingga cara yang konsisten kesimpulan kita akan menjadi para murid Yesus dan Bapa adalah satu. Para umat Kristen semuanya, bila Yesus adalah penjelmaan Allah, maka sebagaimana perkataan Yesus bahwa para murid dapat menjadi satu sama seperti Yesus dan Bapa, maka para murid itu pun sama dengan Yesus, yaitu adalah penjelmaan Allah juga. Jadi bila demikian, maka Allah itu bukan hanya Bapa, Anak, dan Roh Kudus, akan tetapi juga para rasul dan murid-murid Yesus yang didoakan oleh Yesus untuk itu semuanya juga adalah pribadi Allah. Para umat Kristen semuanya yang dianugerahi Allah akal budi dan membedakan mana pikiran yang benar. Saya ingin tanya kepada kalian, sudah benarkah pemikiran-pemikiran itu? Apa perlu saya ulang? Jadi, cara pemahamannya bagaimana? Ya kan? Di Yohanes 12 ayat 45. Barang siapa melihat aku, ia melihat Dia dan yang telah mengutus aku. Di Yohanes 10 ayat 34 hingga 38. Ya. Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Janganlah percaya kepadaku, tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Yohanes 10 ayat 34 sampai dengan 38. Ya. Jadi ini versi teman-teman sebelah, ya, bahwa Yesus itu adalah satu oknum dengan Allah. Nah, saya kembalikan, ya, saya kembalikan ke Yohanes 17 ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu, aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ya. Jadi kita harus pahamin, benar-benar kita pahamin perkataan Yesus di dalam Yohanes 10 ayat 30 sebagai pertanyaan Yesus bahwa Yesus dan Bapa adalah satu oknum dengan cara pemahaman yang sama loh. Kita pakai cara pemahaman yang sama, jangan dibedakan pemahamannya. Maka perkataan Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 22 akan berarti bahwa para murid Yesus akan menjadi sama dengan Yesus dan Bapa, sehingga cara yang konsisten kesimpulan kita akan menjadi para murid Yesus, Yesus sendiri dan Bapa adalah satu. Jadi bila Yesus adalah jelmaan Allah itu sendiri, maka sebagai perkataan Yesus bahwa para murid dan dapat menjadi satu sama seperti Yesus dan Bapa, maka murid itu pun sama dengan Yesus, yaitu penjelmaan Allah juga. Kalian yang menilai, kalian yang memahami, kalian yang bisa ini. Ya. Silakan dibikin
video reaksinya seperti yang lain, silakan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.